Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cibul Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang lagi trending yaitu Final Destination Bloodlines. Sama seperti film Destination sebelumnya, kisah ini menceritakan tentang kematian yang terjadi bukan karena pembunuhan, tapi datang dengan mekanisme terstruktur yang disebabkan oleh rangkaian sebab akibat yang realistis sehingga memicu kematian. Oke, jangan berlama. Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Iris dan kekasihnya yang bernama Paul. Di hari itu, Paul memberikan Iris sebuah kejutan untuk dinner di sebuah gedung paling tinggi yang baru saja dibuka di kota mereka. Gedung ini bernama Sky Tower. Dan hari ini adalah malam pembukaan dari gedung tersebut. Dan Paul berkat jejaring pertemanannya yang luas berhasil memperoleh tiket eksklusif untuk acara tersebut. Ketika mereka tiba, lift menuju puncak gedung dipenuhi orang. Iris sempat ragu untuk naik. Namun dorongan Paul membuatnya akhirnya ikut serta meski kapasitas lift hanya 8 orang. Diketahui gedung Sky Tower ini selesai dibangun 5 bulan lebih cepat dari perkiraannya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka tiba di atas. Di sana saat ingin mencari meja, orang dalam Paul ternyata sudah dipecat tadi pagi, sehingga mereka tak diterima di sana. Namun untungnya mereka berhasil menyelinap menuju bar tanpa ketahuan. Mereka melihat pemandangan ke bawah. Lalu saat Paul kembali membawa minuman gratis, tiba-tiba perut Iris merasa kram dan kesakitan. Dan ternyata di sini kita tahu bahwa Iris rupanya sedang hamil 2 bulan. Tapi Iris masih belum memberitahu Paul karena takut Paul akan kecewa. Dan di sana Iris ditenangkan oleh seorang penyanyi yang membawa seorang anak kecil yang tampak peduli kepada Iris. Lalu setelah itu, Paul pun mengajak Iris naik ke atas gedung untuk mencari udara segar. Seperti biasa, kita pun diperlihatkan beberapa kejadian aneh yang bisa kita jadikan pertanda bahwa hal buruk akan terjadi. Seperti contohnya ada topi ibu-ibu yang terjatuh, lalu anak kecil yang melempar koin ke bawah. Kemudian tanpa diduga, Paul pun melamar Iris pada saat itu juga. Pada momen itu, Iris pun berkata jujur kalau sekarang dia sedang hamil. Beruntung bukannya marah. Tapi Paul malah tambah bahagia sebab dia juga sangat ingin memiliki anak. Dan akhirnya Iris pun menerima lamaran tersebut. Untuk merayakannya, mereka pun pergi ke lantai dansa tanpa tahu kalau lantai itu sedang retak, akibat ada kaca hias yang runcing jatuh. Saat itu pula Iris pun merasakan ada retakan di lantai tersebut. Dan tiba-tiba banyak orang yang jatuh dari menara, termasuk Paul yang tangannya tak sanggup lagi menahan kaca. Semua orang menjadi panik dan lari ketakutan. Ada yang terbakar, ada pula yang terkena ledakan. Semua orang bergegas menuju ke tangga untuk turun dari gedung. Namun tiba-tiba tangganya juga ikutan ambruk dan terlihat anak kecil yang melempar koin tadi rupanya masih selamat. Mereka pun mencari alternatif lain dan pergi ke lift. Namun karena sudah over kapasitas, semua orang yang ada di dalam lift itu pun habis kena geprek. Iris tentu saja mencari jalan keluar lain, namun usahanya sia-sia. Lalu keadaan tambah buruk di saat gedung tersebut tiba-tiba terbelah 2. Awalnya tidak ada masalah, namun ada sebuah piano yang terjatuh akibat koin yang dilempar oleh anak kecil tadi. Awalnya kita kira anak kecil itu selamat, namun baru saja dia melangkah keluar gedung, piano yang jatuh tadi pun menimpanya. Sekarang di sana tersisa Iris seorang. Namun ternyata anak dari si penyanyi tadi juga masih selamat sehingga Iris mencoba untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya Iris dan si bocil berakhir bergelantungan di puing-puing gedung. Dan karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya mereka berdua pun juga ikut terjatuh. Dan ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi dari seorang mahasiswi yang bernama Stephanie. Ternyata sudah 2 bulan terakhir ini, dirinya mengalami mimpi yang sama. Lalu dia pun cerita kepada teman sekamarnya, kalau dia belakangan ini
selalu memimpikan wanita yang bernama Iris, dan dia ingat kalau neneknya juga bernama Iris. Diketahui, Stefan sudah kena skor dari kampusnya dikarenakan nilainya yang sangat rendah. Lalu dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu dan untuk mencari tahu kepada keluarganya apa arti dari mimpinya itu. Di sana Stefani bercerita ke ayahnya kalau dia sering mengalami mimpi tentang wanita yang bernama Iris yang dia anggap kalau sosok Iris di mimpinya itu adalah neneknya. Namun, tampak sang ayah tidak ingin menceritakan apapun mengenai nenek Iris kepadanya. Tidak lama kemudian, adiknya bernama Charlie pun turun dan terlihat dia sepertinya agak malas kalau ketemu sama Stefani. Biasalah ya pertengkaran antar kakak beradik. Ternyata Charlie ingin pergi ke rumah saudara mereka. Mendengar hal itu, Stefani langsung menawarkan diri untuk mengantar Charlie ke rumah saudara mereka, bermaksud mencari tahu tentang nenek Iris kepada pamannya. Di mobil, Stefani juga bercerita kepada Charlie jika dia diskor dari kampusnya karena nilai yang rendah. Hal itu disebabkan karena dia selalu memimpikan hal buruk tentang nenek mereka, yaitu Iris. Sesampainya di sana, Charlie dan Stefani langsung disambut oleh saudara-saudara mereka. Di antara lain ada Eric, Bobby, Julia, Paman Howard, dan Bibi Brenda. Di sana terlihat Charlie yang lebih dekat dengan Julia ketimbang dengan Stefani. Tanpa basa-basi sedikit pun, Stefani langsung bertanya kepada Paman dan bibiknya tentang nenek Iris. Namun entah kenapa Paman Howard enggan untuk bercerita. Paman Howard berkata kalau nenek Iris adalah wanita yang gila, dan gara-gara dia jugalah ibunya Stefani jadi gila dan hilang akal. Howard juga berkata kalau nenek Iris selalu mengurung diri dan dia selalu melarang anak-anaknya untuk keluar dari rumah. Lalu Stefani pun memohon ke bibik Brenda agar dia mau memberitahukan di mana keberadaan nenek Iris sekarang. Karena kasihan, akhirnya sang bibi pun memberitahukan lokasi tempat tinggal nenek Iris. Dan Stefani pun langsung gercep pergi menuju ke alamat yang ada di surat itu, di mana tempat itu berada di pedalaman hutan. Sesampainya di sana, tempat itu terlihat seperti benteng perlindungan, dilengkapi pagar tinggi dan kamera CCTV yang menempel di setiap sudut. Dengan perlahan, Stefani pun menekan tombol dan memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Iris. Dan akhirnya Iris pun memperbolehkannya masuk. Tapi di saat Stefani masuk, nenek Iris tidak langsung mendekati Stefani. Dia kembali memastikan jika itu memang benar-benar cucunya. Kemudian di sana Stefani bercerita kalau ibunya yang bernama Darlene telah pergi meninggalkannya sejak umur 10 tahun. Dia juga lanjut menceritakan tentang mimpi yang selama ini selalu dia dapat, yaitu mimpi tentang Iris yang tewas di Sky Tower. Nenek Iris berkata kalau itu bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah penglihatan masa depan. Dulu pada saat di Sky Tower, Iris mendapat kilasan masa depan yang memperlihatkan semua orang yang berada di gedung itu akan tewas, sehingga dia berusaha menyelamatkan semua orang yang ada di lokasi itu. Setelah semua orang selamat, tempat itu pun ditutup dan tidak pernah dibuka kembali. Karena Iris menyelamatkan semua orang, tentu aja malaikat maut tidak suka dengan hal itu. Sehingga kematian pun kembali datang menghabisi semua orang yang pernah selamat dari kejadian Sky Tower, termasuk tunangannya si Paul. Bertahun-tahun, Iris menjaga dirinya dari maut. Namun, kini dia mengidap penyakit kanker. Iris akan mengajarkan Stefani semua yang dia tahu tentang penglihatan tersebut. Dia juga sudah mencatat semuanya di sebuah buku. Namun Stefani menolak. Lalu Iris berkata jika kematian akan datang kepada keluarga kita. Tapi Stefani tetap tidak percaya, dan dia menganggap jika neneknya ini sudah gila. Alhasil, untuk membuat Stefani percaya, nenek Iris pun keluar dari rumah. Dan sesuai dengan yang ada di dalam buku tersebut, nenek Iris pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Karena kejadian itu, Stefani menjadi takut dan terus kepikiran.
Di saat yang bersamaan, ibunya Stefani yaitu Darlene ternyata juga datang ke pemakaman Iris. Melihat kehadiran ibunya, Stefani menjadi kesal. Karena sudah bertahun-tahun ibunya ini tidak kembali. Namun si Charlie malah marah balik kepada Stefan karena selama kuliah Stefani juga tidak pernah lagi mengunjungi rumah dan tidak pernah menjawab panggilan telepon dari Charlie. Di rumahnya Stefani mulai membaca semua hal yang ada di buku tersebut. Sementara di rumah Paman Howard, semua orang tengah bersiap-siap untuk memulai pesta barbecue. Darlene juga datang ke pesta itu, dan tidak sengaja Darlene membawa cookies kacang yang ternyata si Bobby ini alergi dengan kacang. Sebelum pesta dimulai, Paman Howard pun memulai pidatonya untuk mengenang kematian Nenek Iris. Setelah itu, mereka pun mulai minum-minum santuy. Tapi tanpa mereka sadari, di salah satu gelasnya terdapat serpihan kaca. Sementara di rumah, Stefani masih membaca buku Nenek Iris, dan di sana kita juga melihat semua kejadian maut yang ada di film Final Destination sebelumnya. Pada saat itulah Stefani merasakan sebuah firasat kalau bakal ada yang tewas di acara barbeque keluarga tersebut. Kita kembali ke tempat pesta barbecue. Paman Howard menawarkan Darlene untuk tinggal di rumah mereka saja ketimbang hidup di dalam mobil trailer terus-terusan. Namun, Darlene menolak karena dia tidak ingin menyusahkan Howard. Kemudian di saat anak-anak sedang bermain trampolin, mereka pun mengajak Paman Howard untuk bergabung mencoba trampolin itu. Untungnya Darlene melihat garpu taman yang berada di bawah trampolin itu dan dia pun segera mengamankan garpu tersebut. Tidak lama kemudian, Stefani juga datang ke sana dengan muka yang terlihat panik. Awalnya semua aman dan tidak terjadi apa-apa. Paman Howard yang melihat Stefani bermaksud menemuinya, namun kakinya terinjak pecahan kaca dan tiba-tiba garpu taman pun ikutan terjatuh dan mengenai mesin potong rumput. Paman Howard yang terjatuh pun ikut terlindas mesin potong rumput. Lalu kemudian Paman Howard pun tewas seketika. Setelah menyelesaikan pemakaman Howard, Stefani pun mengajak semua keluarganya berkumpul dan dia menjelaskan tentang keanehan yang sedang dia alami. Dia menemukan sebuah pola kalau semua orang dari keluarga mereka akan tewas satu persatu. Dan jika prediksi Stefani benar, maka yang akan tewas setelah Paman Howard adalah si Eric, lalu Julia, Bobby, Darlene atau ibunya Stefani, lalu Stefani itu sendiri, dan yang terakhir adalah Charlie. Mendengar penjelasan konyol seperti itu, tentu saja Eric dan Julia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stefani. Meskipun sudah berusaha menjelaskan, tapi tetap mereka tidak percaya. Di sini Darlene mencoba menenangkan Stefani. Dan menurut Darlene, kematian Nenek Iris maupun Howard hanyalah sebuah kebetulan. Kita beralih ke Eric yang sedang bekerja di tempat tatonya. Selesai bekerja, Eric menyetel musik kencang sambil membereskan tempat tersebut. Eric yang sedih karena habis ditinggal ayahnya, dia pun langsung membuat tato di tangan untuk mengenang kepergiannya. Tapi tidak lama kemudian rentetan hal aneh mulai terjadi. Dengan susah payah, Eric berusaha melepaskan rantai yang menempel di tindik hidungnya sampai-sampai dia harus naik ke atas. Lalu, situasi tambah kacau karena ada cairan alkohol yang terbakar di bawah. Dan akhirnya, ikut membakar seisi tokonya. Keesokan harinya, Stefani merasa cemas karena semalam Eric tidak kunjung menjawab panggilan teleponnya. Lalu dia bersama Charlie langsung pergi untuk mencari keberadaan Eric. Dan ternyata Eric masih baik-baik saja karena jaket yang dipakainya pada malam tadi ternyata anti-api sehingga dia masih bisa selamat. Eric masih tidak percaya dengan perkataan Stefani tentang kematian. Eric malah mengolok-olok Stefani kalau dirinya pasti selamat dan tidak akan tewas. Di sepanjang perjalanan, Eric terus menggoda Stefani dan menantang malaikat maut. Eric berkata dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Stefani. Tapi pada saat Julia sedang jogging santai,
Tiba-tiba Julia terkena sepakan bola dan menyebabkan ia masuk ke dalam tong sampah, lalu tong sampah itu pun masuk ke belakang truk sampah. Dan sialnya, sopir truk itu malah asik dengerin lagu menggunakan headset ketika mereka berhasil memberhentikan truk tersebut. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Stephanie merasa sedih melihat 3 orang yang dia sayangi sudah tiada. Lalu dia bingung kenapa Julia tewas duluan. Harusnya kalau sesuai urutan yang tewas setelah Howard adalah si Eric. Ternyata di sini baru terungkap fakta kalau si Eric bukan anak kandungnya Howard, melainkan Eric ini hasil dari perselingkuhan bibik Brenda dengan pria lain. Itu artinya setelah ini yang akan menemui ajalnya adalah si Bobby. Sehingga mereka pun harus mencari cara untuk bisa menyelamatkan Bobby. Kemudian Stephanie mengingat sesuatu yang ada di dalam buku di mana ada satu orang yang selamat dari kutukan ini dan orang itu bernama GB. Lalu Darlene pun juga teringat kalau GB itu adalah temannya Nenek Iris yang kini bekerja di sebuah rumah sakit. Dengan cepat mereka pun langsung bergegas pergi untuk mencari GB. Di sini Bobby pun ingin ikut pergi dengan mereka karena menurutnya lebih aman pergi bersama mereka dibandingkan tinggal di rumah sendirian. Di jalan, Darlene berusaha memperbaiki hubungannya dengan Stephanie. Dia menjelaskan alasan kenapa dirinya pergi meninggalkan Stephanie dan Charlie pada waktu masih kecil. Semua itu dikarenakan keanehan seperti yang dialami Stephanie sekarang, di mana Darlene terus-menerus melihat kematian. Itulah kenapa dia memilih pergi. Semua itu bertujuan untuk melindungi mereka supaya Stephanie dan Charlie bisa hidup normal. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun langsung masuk dan menemui seorang pria yang bernama GB. Rupanya GB ini adalah anak kecil yang ada di gedung Sky Tower yang dulu pernah diselamatkan oleh Iris. GB menjelaskan selama ini Iris bersembunyi di dalam kabin tersebut bertujuan untuk melindungi mereka semua agar maut tidak memburu mereka, dan yang membantu Iris selama ini adalah si GB. GB juga berkata kalau hanya ada 2 cara untuk menghentikan kutukan kematian ini, yaitu dengan cara menghabisi nyawa orang dan mengambil sisa umur hidupnya, atau mereka harus mati terlebih dahulu kemudian dibangkitkan kembali oleh para dokter. Tentu aja opsi yang kedua ini sangatlah beresiko. Jika gagal, ya berarti mereka tewas beneran. Karena itulah GB sekarang sudah pasrah dan berusaha menikmati sisa hidupnya saja, dan dia tidak bisa membantu mereka semua. GB juga memberikan kata-kata untuk hari ini. Nikmatilah setiap detik dari hidupmu karena itu sangatlah berharga. Singkat cerita, ketika Darlene berusaha menenangkan anak-anaknya, tiba-tiba mereka menyadari jika Bobby dan Eric sudah menghilang dari sana. Ternyata si Eric berencana membuat Bobby ini mati, lalu dia akan menghidupkannya kembali. Di sana mereka sempat terpikir ingin menghilangkan nyawa seorang bayi, tapi untungnya mereka masih punya otak dan hati nurani. Melihat box pembelian snack, Eric pun muncul ide. Kemudian Eric pun membeli makanan dari kacang untuk membuat alerginya Bobby kambuh. Lalu ketika ingin mengambil snack kacang tersebut, mesinnya sempat macet dan mengalami sedikit kerusakan. Mereka pun berusaha dengan susah payah untuk bisa mengeluarkan snack kacang itu. Setelah itu mereka pun masuk ke ruangan MRI yang membuat alat itu aktif sendiri karena hentakan pintu. Di saat semua sudah siap, Bobby pun mulai memakan snack kacang tersebut. Awalnya dia malah keenakan, tapi tidak lama kemudian, Bobby merasakan alerginya mulai kambuh dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Sementara itu, tenaga dari mesin MRI terus meningkat, yang membuat power magnetnya semakin kuat dan menyedot segala macam logam yang ada di sekitarnya. Alhasil, Eric pun tewas setelah tergencet alat MRI. Sementara Bobby yang masih hidup, dia pun berusaha mengambil obat alergi yang berada di tangan Eric. Namun sayangnya hal tak terduga kembali terjadi, di mana perpada mesin snack yang sebelumnya rusak langsung mental ke arah Bobby dan akhirnya dia pun juga tewas. Kini hanya tersisa Stephanie, Charlie, dan juga Darlene. Setelah kematian Eric dan Bobby, mereka pun tidak pantang menyerah.
Mereka teringat kalau Iris sudah lama menjaga mereka dengan berdiam diri di dalam kabinnya. Nah, mereka pun berencana ingin pergi ke kabin itu dan mengulangi usaha Iris yang selama ini menjaga keluarga mereka. Di sini rencananya Darlin yang akan tinggal dan berdiam diri di dalam kabin itu agar anak-anaknya bisa selamat dan menjalani hidup dengan normal. Karena urutan kematian selanjutnya adalah si Darlin. Dan jika dia tetap hidup dan selamat, maka urutan yang selanjutnya tidak akan berjalan. Mereka pun berniat langsung OTW ke kabin itu. Tapi sebelum pergi, kita juga melihat ada koin yang terjatuh dari buku yang dipegang oleh Stefani. Dan tidak lama kemudian, ada seorang nenek yang mengambil koin yang jatuh tersebut. Dan tanpa mereka sadari, koin itu merupakan bagian dari takdir yang sudah menunggu mereka. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di kabin. Karena terkunci, mereka pun terpaksa menerobos pagar tersebut dengan menabraknya. Sesampainya di depan kabin, petaka yang baru pun akhirnya muncul di mana sabuk pengaman milik Stefani mulai macet. Sementara di dalam kabin itu sudah dipenuhi dengan gas, sehingga pada saat terkena percikan api sedikit, ledakan dahsyat pun terjadi. Stefani terlempar ke dalam danau, sementara Charlie tertimpa oleh reruntuhan. Beruntung Darlin datang di waktu yang tepat dan dia berhasil menyelamatkan Charlie. Tapi ternyata semua itu sudah termasuk di dalam takdir. Tiba-tiba tiang di belakangnya ambruk dan menimpa tubuh Darlin. Tidak mau terlalu larut dalam kesedihan, Charlie pun langsung bergegas menolong Stefani yang tenggelam. Pada momen itu, kesadaran Stefan perlahan mulai menghilang. Tapi beruntung Stefani berhasil dihidupkan kembali oleh si Charlie. Dengan selamatnya Stefani dari kematian, mereka percaya kalau kutukan itu sudah terputus. Singkat cerita, di pagi hari yang cerah terlihat Charlie yang sedang bersiap pergi berkencan bersama wanita idamannya. Tidak lupa juga Stefani pun mengantarkan adiknya tersebut dan memberikannya nasihat. Namun di sini kita kembali diperlihatkan dengan seorang nenek yang mengambil koin terjatuh kemarin. Terlihat dia kembali menjatuhkan koinnya dan koin itu pun mendarat di atas rel kereta api yang membuat relnya macet. Di sana mereka bertemu dengan ayah dari pacarnya Charlie yang merupakan seorang dokter, dan kebetulan dia jugalah yang merawat Stefani di kejadian sebelumnya. Dokter itu menjelaskan kalau sebenarnya pada saat insiden malam itu Stefani belum tewas. Dia hanya pingsan karena tersedak banyak air. Itulah kenapa dia masih bisa diselamatkan oleh Charlie pada malam itu. Tidak lama kemudian, Stefani pun mulai merasakan firasat aneh yang kembali muncul. Lalu tiba-tiba ada kereta api yang menabrak rumah di sekitar itu. Karena rel yang macet tadi, Stefani dan Charlie pun berlari ketakutan, namun akhirnya mereka berdua tewas dan film pun selesai. Ending yang sangat menakutkan. Dari film ini ngingetin kita ke satu hal, bahwa kematian itu nggak bisa ditipu, nggak bisa diakalin dan kita nggak bisa mencegahnya. Kemanapun kita berlari dan sembunyi kematian, pasti akan menghampiri kita. Karena semua yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Tapi bagaimana cara kita untuk menjalani hidup itu merupakan pilihan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu sibuk mikirin akhir, karena seperti kata GB, nikmatilah setiap detik dari hidupmu karena itu sangatlah berharga. Sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.